ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم السريع بغرة من ميزان يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا بمكرمة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن والنجاة من النار بكرامة القرآن أشهد أن لا إله إلا الله الذي قد أنزل القرآن وأشهد أن محمدا رسول الله الذي جاء بالقرآن والصلاة والسلام على من تعلم وعلم القرآن أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكرين semuanya walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Dewan Takmir Masjid Jannatin yang sama-sama kita muliakan, imam idola saya Ustaz Daeng Syawal, Ustaz Sahar, dan para asatidzah lainnya yang saya tidak sebutkan, tidak mengurangi rasa tausiah kepada seluruh pembesar Masjid Jannatin. Pada semua Bapak Ibu, kembali kita bersama yang seharusnya malam ini adalah jadwal Ustaz Sofyan, karena bulan lalu beliau menjadi petugas haji sehingga lama tak jumpa, akhirnya jadwal beliau dimajukan ke malam Selasa minggu lalu sehingga saya mendapatkan jadwal di malam ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kecintaan Bapak Ibu untuk terus istiqomah meramaikan syiar juga memakmurkan masjid sebagai tanda orang-orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tanda orang beriman dan orang yang memakmurkan masjid, juga mereka tanda-tanda orang yang percaya pada hari akhir. Kita buka pertemuan kita dan baca suratul Fatihah. Kita niatkan kepada musannif dan muallif kitab Tafsir Jalaluddin bil Imam Jalal As-Suyuti wal Imam Jalal Al-Mahalli. Sallallahu alaihi wa sallam bi ulumihima fid darain dunia wa daril akhirah ala dunia wa likulli mutasawwir hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 151. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kita baca tafsirnya. Kama arsalna, kama sebagaimana, arsalna telah mengirim, telah mengutus, siapa kami, muta'alliqin ini berkaitan atau bersangkutan bi atamma. Kalimat arsalna bisa dimanakan atamma, bahwa sebelumnya Allah memberikan banyak nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang sudah diturunkan kepada semua kaum, di antaranya juga adalah mengembalikan arah Ka'bah, arah kiblat ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Setelah dihadapkan ke sana, jangan lupa Allah mengingatkan bahwa Allah pun sebagaimana nikmat-nikmat tersebut telah mengutus nabinya dari sana. Maka sempurnalah, wa atam bi atamma, sebagaimana Allah telah menyempurnakan, ai itmaman, tegasnya sesempurnanya sempurna, ka itmamiha, sebagaimana penyempurnaannya Allah yaitu kepada Ka'bah yang hadapannya tadinya ke Masjid Aqsa di Palestina, kemudian dikembalikan ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah. Apa saja setelah nikmat sempurna tersebut? Biirsalina, dengan mengirimkannya kami. Arsala yursilu irsalan fahuwa mursil, yaitu mengirimkan. Kalau rosala artinya menulis surat. Kalau sudah arsala, mengutus, yang diutus namanya rasulah. Jadi kalau sudah rasul, utusan, nabi, orang yang akan memberitahu. Yang wajib kita ketahui, 25 nabi dan rasul, dari 124.000 nabi, 313 rasul, yang terbanyak diutus dari kaum Yahudi para nabi. Maka baru aneh ketika nabi diutus dari Arab. Orang Yahudi kita menyangka Arab juga, padahal orang Yahudi sendiri pun tidak suka ketika nabinya dari Arab. Maka orang Yahudi menolak, ini bentuk penghinaan buat kami kalau nabi dari Arab. Kita nyangkanya bahwa semua yang Timur Tengah ya Arab. Apalagi mereka satu garis keturunan dari anak Nabi Nuh bernama Sam. Sam itu keturunannya Yahudi, orang Arab, orang Eropa Timur, Eropa Barat, bule-bule. Makanya Amerika disebutnya negeri paman Sam. Gede-gede, tinggi-tinggi, bule-bule, mancung-mancung, cakep-cakep. Diirsalina, sebagaimana sempurnanya Ka'bah balik lagi, kiblat balik lagi ke Ka'bah, maka sempurna juga lah kami memberikan nikmat lagi diirsalina dengan pengirimannya kami fikum, kepada kalian, rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalian. Minkum ini dimaknakan dari mereka-mereka juga garis turunan, dari kalian. Siapa yang dimaksud? Muhammad
Muhammadan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu, yang Nabi Muhammad yatslu, membaca. Ya, tala yatslu tilawatan fahuwa tali. Itu orang yang membacakan Al-Qur'an, ya, atau yatslu, membacakan alaikum, kepada kalian, ayatina, ayat-ayat kami. Bisa dimanakan ayat Al-Quran, bisa dimanakan menjelaskan kekuasaan Allah. Ya, tapi dimaksud di sini adalah secara garis besarnya Al-Quran, kitab sucinya yang telah dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tidak hanya membacakan ayat-ayat Quran, bahkan Nabi wa yuzakkikum, juga membersihkan. Ya, zakka yuzakki, tazkiyatan tazkaan, tizkaan, muzakkan fahuwa muzakki. Maka orang yang berzakat disebut muzakki, orang yang membersihkan hartanya sendiri. Ya, ai yutahhirukum, yaitu Nabi ikut menjadi wasilah yutahhir, mensucikan kalian, minasyirki, dari kesyirikan. Kalau yuzaki bisa sesuatu yang terlihat atau tidak, yutahhir ya bisa bermakna yang zahir atau batin dari syirik. Karena sebelumnya kita ketahui bahwa di sana orang-orang Arab, Jazirah Arab, mereka menyembah berhala, dan mulai rusak itu ketika di abad ketiga dan 4 Masehi. Ya, di zaman Nabi Isa sendiri tidak ada berhala. Zaman Nabi Isa perempuannya berjilbab, laki-lakinya berkhitan. Mereka tidak minum khamar, juga tidak memakan daging anjing dan babi. Ya, jadi zaman Nabi Isa itu sama dengan kita. Tetapi mulai rusaklah ketika orang-orang Romawi dari beragama paganisme, agama penyembah berhala. Kalau ditelusuri sampai ke zaman Nabi Ibrahim dengan raja Namrud, nah itu berhala semua. Zaman Nabi Isa bersih, tidak ada apa-apa. Tapi ketika di abad kedua, orang-orang Yunani melihat ada satu agama dengan nama Nasrani, kitab sucinya Injil, pengikutnya banyak, pemimpinnya enggak ada. Maka di abad kedua berbondong-bondong orang Romawi Yunani yang masuk dalam ajaran Nasrani. Ya, tetapi budaya paganismenya dibawa. Ya, mereka biasa membesarkan dewa-dewa, dewa perang, dewa matahari, dewa bulan, dewa cinta, dewa tanah, dewa air, dewa asmara. Ya, dan mereka biasa membesarkan dewa-dewanya di tanggal 25 Desember. Jadi masuk, kemudian budaya dibawa. Terjadilah abad keempat tahun 325 Masehi, Natal pertama. Bahkan Kristen itu lahir setelah Nabi Isa wafat. Ya, ada 4 yang mengakui itu dari kelompok tertentu dari agama mereka bahwa Kristen itu terlahir setelah Isa tidak ada dan abadnya jauh. Maka abad keempat, bahkan akhir abad keempat, gereja mampu menguasai negara. Meskipun ada perpecahan menjadi Protestan dan Katolik, abad kelima carut-marutnya orang-orang paganisme merusak ajaran Nabi Isa. Sebenarnya orang Kristen itu kalau marah sama orang luar dan orang Islam. Kalau tahu sejarah, yang merusak ajaran Nabi Isa adalah orang-orang di luar. Ya. Nah, abad kelima carut-marut, berantakan, sudah hampir setengah kesucian ajaran Nabi Isa dirusak, sebagian oleh orang Yahudi, sebagian lagi dirusak oleh orang Yunani. Maka abad ke-6 Rasulullah diutus dalam rangka tidak hanya menyempurnakan akhlak, bahkan utamanya adalah tadi ya, untuk yuzakkikum wa yutahhirukum, ya, untuk mengoreksi ajaran Nabi Isa yang dirusak oleh orang-orang Yunani. Maka kalimat kul wallahu ahad, Allahus samad,
memang membaca, padahal ini ada dari Quran. Bahkan sekarang sudah hampir 1 tahun tepat ini sedang viral di kalangan pendeta-pendeta yang mereka mengakui ya, tentang kebenaran Islam. Hanya kondisi yang membuat dia belum mengaklamasikan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat tauhid ini panjang belakang mengabad. Datang Nabi untuk mensucikan kalian dari kemusyrikan berhala yang sudah disimpangkan oleh kelompok-kelompok lainnya. Kemudian wa yu'allimukumul kitab, juga Rasulullah mengajarkan tentang kitab Al-Quran wal hikmah, juga hikmah. Hikmah ya, hakama yahkumu, sesuatu yang ada di tengah. Maka orang yang di tengah dan membuat sesuatu di tengah namanya hakim. Mengambil sesuatu di belakangnya. Sesuatu fihi, di dalam sesuatu, minal ahkam, dari hukum-hukum, wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian siapa Nabi Muhammad, sesuatu lam takunu, yang kalian belum ta'lamun, mengetahui tentang sesuatu itu. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna setelah banyak nikmat-nikmat yang telah Allah turunkan. Datang Nabi ya, yang tidak hanya dia turun tapi juga membacakan kitab suci, kemudian mensucikan mereka dari kemusyrikan, kemudian juga mengajarkan tentang isi Al-Quran dari ayatul muhkamat, ayat-ayat hukum. Yang membuat orang-orang Arab Saudi sendiri, Jazirah Arab itu marah bukan tentang sholatnya, karena mereka tak baik tahu setiap ada yang sholat begini, kemudian yang berbuta. Jadi tawaf itu dari dulu ya. Tawaf itu sudah ada orang yang bersembahyang dengan caranya, dan tidak ada yang marah bahwa semua bangsawan Quraisy dari garis keturunan Abdul Muthalib sampai ke atas itu membuka celah siapapun yang datang. Nah, mereka menangis, mereka itu bersedih sesuai dengan namanya Makkah. Asal katanya Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi Makkah itu dulu namanya Bakkah, tempat orang menangis. Bakkah asal katanya baka, yabki, bukaan, fawa bakiyun, wadaka mabkiyun. Maka telah menangis, yabki sedang menangis, bukaan tangisan, bakatan tangisan yang meringis. Ya, orang Arab susah menyebut baka, sementara ba, fa, mim, waw ini satu tempat sifat makhraj yang bersifat syafawi ada di bibir. Huruf-huruf syafawiyah, huruf-huruf yang keluar dari bibir. Ba dan mim. Ba ya itu agak keluar, ma agak ke dalam. Ya, sementara setelah Makkah, setelah huruf ba itu ada huruf kaf. Kaf itu tempatnya di pangkal lidah, dia sama satu sifat makhraj dengan do. Do. Nah, dari kaf ya ditempuh oleh huruf-huruf di bibir itu lebih dekat ke mim. Ya, kalau ba luar, Bapak sambil mikir ini ba bisa, tapi kalau mim harus ma. Ya. Mim bammu man manimamna minal mumni mamiman maniman, harus mikir dikit. Kalau ba babi uban bagi babna minal mubni mabiban bagi ba luar. Jadi dari ba lebih dekat ke mim, ke kaf. Untuk menuju kaf lebih dekat mim daripada ba, maka baka lama-lama menjadi Makkah gitu ya. Itu asalnya. Nah, Rasulullah mengajarkan itu semua sampai membantu mensucikan mereka. Nah, orang Arab itu tak marah ketika Nabi disuruh sholat, ketika Nabi melaksanakan ibadah-ibadah yang sama dilakukan oleh sebelum Rasulullah diutus jadi Nabi. Orang Arab itu marah kepada Rasulullah ketika Nabi
Selain Quraisy, bangsa Arab mudah oleh Nabi dihapus. Lafaz ya Arabi, gak ada pertama orang Arab atau bukan Arab kecuali takwa. Marah Abu Jahal. Selanjutnya, Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya, baca tafsirnya. Fadhkuruni, karena semua sudah nikmat itu, keindahan yang ujungnya nanti adalah rahmatan lil alamin. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepada. Ingat kepada ingat. Seperti kelompok Haqqoq. Ada kelompok Haqqoq Pak, ya, di Kerawang, yang mereka itu asal katanya orang-orang berhakikat, yang mereka tidak sholat. Padahal kita tahu kalau orang belajar dari syariat, kemudian torekat, belajar hakikat, terus berhenti, tidak sampai di ma'rifat, maka dia akan sombong kepada manusia, ujung-ujungnya akan sombong dia kepada Allah. Kalau orang aku saya itu belajar hakikat, pantaslah dia sombong. Karena kalau belajar sampai naik ke ma'rifat, mengenal Allah melalui mengenal dirinya. Kalau orang Haqqoq berarti dia hakikat, dia baru nyampe di atas, belum balik. Kalau orang ma'rifat itu dia sudah nyampe, balik lagi Pak. Nih contoh kecil, saya mau pergi ke Surabaya, siapinlah tas, koper segala macam. Nah, kemudian saya sudah siap semua segala macam, ya itu namanya syariat, ngumpulin, nyiapin, beli tiket. Kemudian sebelum beli tiket itu kita pilih, mau lewat apa ya? Darat, udara, lewat laut, atau motor, sepeda, jalan kaki, pesawat, atau kapal laut. Itu torekat. Lewat mana yang mau kita pilih? Setelah sampai di Surabaya, namanya hak. Benarlah dia ada di Surabaya. Itu namanya hakikat. Kalau tidak sampai Surabaya nggak pulang, kira-kira ketemu dengan orang yang dulu dia tinggal, nggak akan ketemu. Ketika dia pulang dari Surabaya ke Jakarta, barulah dia ma'rifat. Dia bisa cerita, kemarin hari ini saya berangkat, wah hampir ketinggalan bus sepatu. Terus naik pesawat, di pesawat ketemu ada orang tiba-tiba jalan-jalan di satu pesawat sedang harusnya bolak-balik, ada yang bolak-balik ke toilet. Dia bisa bercerita apa yang terjadi di pesawat. Sampai di Surabaya diceritakan tuh kota Surabaya, mallnya apa saja, masjidnya apa saja. Kemudian dia bisa ceritakan kepada orang Jakarta. Itulah orang ma'rifat. Dia sudah bersyariat dengan sempurna, kemudian memilih jalannya, kemudian benar-benar ada di sana, kemudian dia balik, dia mampu menyampaikan. Sehingga dia idza takamalat syariat, takamalatil ma'rifatu, idza takamalatil ma'rifatu, takamalatil syariat. Orang yang syariatnya sempurna, maka ma'rifatnya dia akan sempurna. Dan orang yang ma'rifatnya sempurna, syariatnya sempurna. Nah, orang-orang Haqqoq ini, kelompok-kelompok hakikat, mereka nasbayan salah menerjemahkan ayat ini. Ya, mereka menyangka bahwa sholat itu ingat, padahal yang dimaksud dalam Al-Quran, fadhkuruni, ingatlah aku, ingatnya dengan sholat. Perhatikan, bis-sholati wat tasbih, kalian ingatlah aku, tanda ingatnya adalah sholat dan bertasbih, mensucikan, wa nahwihi, dan semisal itu, apa saja yang nyambung ke Allah. Kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh mereka bahwa sholat itu cukup dengan ingat. Coba dipikirkan, ingatlah kalian kepadaku. Cara ingatnya gimana? Diajarin oleh Allah dengan sholat dan zikir. Kemudian mereka menerjemahkan secara etimologi bahwa ingat kepada Allah dengan ingat. Mereka menyangka bahwa ingat, mereka tidak tahu bahwa ingat zikir
Zikir adalah sebut lisan gerak hati. Dan sholat itu mulutnya menyebut, hatinya itu bergerak sesuai dengan nama. As-sholatu hiya al-aqwal wal af'al muftatahatun lit takbir wa muftatahatun lit taslim bisyara'id wal arkan makhsus. Sholat adalah perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan rukun dan syarat yang khusus. Itulah sholat. Mereka menerjemahkan sholat dengan etimologi bahwa sholat itu sudah dengan zikir. Jadi mas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup hanya diam. Ingatlah aku dengan zikir. Padahal ingatlah aku, kata Allah, dengan sholat, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, hauqalah dan lain sebagainya. Al-Qur'an, ingatlah kalian dengan sholat dan semisalnya al-Qur'an. Ya. Kalau bahasa kitanya, kalau kau mengingat aku akan ingat kamu. Bedanya Pak, kita dekat sama orang kaya, terus kita dekat loyal, mengingat dia, membantu, melakukan apa yang dia suka. Kira-kira kalau orang kaya senang sama kita, apa senang doang? Apa dia akan berbagi? Dia pasti akan memberi. Begitu juga dengan Sang Maha. Kita ingat dengan Sang Maha Kaya, ya Ghani ya Hamid. Kalian mengingat aku dengan sholat, tunduk patuh taat, ghayatul hubbi ta'ah, ucap cinta adalah taat, al-Qur'an, maka niscaya aku gila dikatakan makna arti daripada al-Qur'an adalah ujazikum. Ngapain ingat ke Allah? Allah cuma ingat doang. Kalau Allah sama kuasa nggak cukup bagi Allah ingat doang. Kalau kita ingat Allah dengan sholat dan tasbih, ujazikum, aku akan balas kalian. Wa fil hadis, dalam hadis, ya, anillah, artinya apa? Bahwasanya seolah-olah Allah berucap, man zakaroni, man siapa? Zakaro mengingat ni kepadaku, fi nafsihi dalam hatinya, man seseorang, zakartuhu, maka aku akan mengingatnya, kata Allah kepada orang tersebut, man, fi nafsi dalam zatku, kata Allah, wa man zakaroni, dan barang siapa yang dia mengingat aku, fi malain zakartu, mengingatku dalam sulit, mengingatku dalam senang, fi malain khairin min malaihi, maka sungguh ya, aku akan selalu berada bersamanya. Washkuru, maka bersyukurlah li kepadaku atas apa? Nikmati, atas semua nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat pertama sehat, kedua hidayah, gemar beribadah, tiga memiliki keturunan yang soleh, keempat rezeki harta. Rezeki yang paling rendah di hadapan Allah dan Nabi-Nya adalah rezeki harta. Ya, rezeki harta tersebut yang terlihat bagi lagi menjadi empat. Ada rizqun kasab yang disebut dengan kerja, bisnis, wirausaha, wira swasta. Ya, selama masih bisa dihitung, omsetnya per bulan 2 miliar, 100 miliar, berarti masih disentuh kata Nabi kecil. Omsetnya 2 triliun kecil, karena masih bisa dihitung. Ya. Kemudian rizqun mamluk, rezeki yang kita nggak nyari tapi ngerasain. Orang kasih, orang traktir, orang ada kasih tanah, ya, masuk rumah, masuk mobil. Selama masih bisa dihitung, diangkatkan, masih kecil. Rezeki yang ketiga namanya rizqun maskul, rezeki yang menjadi tanggung jawab Allah. Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta fungsi-fungsinya. Mata dengan penglihatan, telinga dengan pendengaran, hidung dengan penciuman, mulut, tangan, kaki dengan fungsi-fungsinya. Itu nikmat yang besar, diberikan dengan sehat. Ya, kemudian yang keempat adalah rizqun mau'ud, rezeki yang dijemput dengan janji. Ini adalah rezeki yang terbesar. Ijab kabul menikah itu sepertinya hanya kalimat, tapi itu adalah janji. Ya, seolah-olah ketika anak muda saya terima nikah dan kawinnya, fulan binti fulan, sepertinya
Ya Allah, hari ini aku telah terima amanah baru seorang wanita menjadi istri bernama Fulan bin Fulan, maka titipkan rezekinya kepadaku. Banyak ulama menyebutkan bahwa satu kali menikah itu 7 gerbang rezeki dibuka. Makanya ada bapak-bapak yang kerjanya buka gerbang terus, karena banyak jatahnya. Yang 4 rezekinya. Lanjut. Mengingatnya dengan apa? Bito'ah, dengan taat. Taat itu bagaimana? Tadi saya sebutkan goyatul hubbi ta'ah. Puncak cinta adalah taat. Kalau istri bapak mengakui cinta sama bapak, maka terlihat dari taatnya. Hebat taatnya, benar cinta. Kurang taatnya, kurang cinta. Jadi bapak bisa tahu cinta istri ke bapak itu hebat atau tidak, lihat dari taatnya. Bahkan ada yang sampai tidak hanya tidak taat, sampai berani melawan sama suami. Kira-kira cinta apa tidak sama suami? Halo, ngomong gini kayaknya ada suaranya. Jangan sampai apa lagi, Ustaz, sebenarnya istri saya tuh saya tuh gak takut sama istri saya. Cuma istri saya kalau akan berani sama saya itu sama aja. Ya, dia sampai di luar singa lagi, sampai di rumah kucing. Alhamdulillah, 15 yang mempercepat datang kiamat. Seorang suami berani takut kepada istrinya, kemudian istri berani kepada suaminya, itu mempercepat datang kiamat. Wahai perempuan, saya bilang sama ini, jangan bangga ya, ketika suami takut kepada anda. Laki gue ini macam-macam, mau potong, jangan bangga ya, mempersulit rezeki. Nah, bapak-bapak juga jangan terpancing. Tidak boleh takut, kalaupun sayang beda. Ya, saya tidak marah, Ustaz, kasihan dia capek, beda lagi. Ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah bukan hanya ucapan alhamdulillah, tidak cukup dia hanya sholat tapi sempurna, yang di rukun Islam sama yang di luar rukun Islam, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, ibadah langsung di rukun Islam, atau ibadah seperti kerja, dagang, bermuamalah, berniaga, itu adalah ibadah juga. Meniatkan untuk ibadah, itu pun cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Wala takfurun, jangan sekali-kali kau ingkar, cover, di depan beda, di belakang beda. Ya, dengan apa? Bil maksiyah, dengan maksiat. Di antara maksiat tidak hanya berbuat dosa-dosa yang sering kita sebut, termasuk di antaranya diam pada kemaksiatan adalah kemaksiatan. Man radiya bil ma'asi 'asa wa man radiya bil kufri kafar. Siapa yang ridho dengan kemaksiatan, bermaksiatlah dia, dan barang siapa yang ridho dengan kekufuran, kufurlah dia. Ini adalah PR kita, dan bagaimana kita bisa mengerti kemudian bisa bergerak kalau kita tidak tahu. Maka majelis ilmu bukan karena sempat, majelis ilmu adalah wajib. Ya, kita ini kalau punya payung untuk ke mall, ya, payung ke mall kita punya. Kalau payung ngaji nggak ada. Ya, ke mall hujan berangkat. Pas dia pengajian, oh kemarin kok nggak ngaji, hujan, berarti kan nggak punya payung. Ya. Suka dibalik, mau berangkat dangdut, gerimis, nggak juga berhenti. Bila mau ngaji gerimis, jangan tergede, begitu. Itu terjadi seperti itu. Padahal kalau ngaji itu harusnya di vlog. Ya. Ngaji malam Senin, contoh malam Selasa, atau di mana lah Bapak. Ya, setelah dapat jadwal dari masjid, kemudian dikumpulkan keluarganya, anak-anakku, istriku, perhatikan tanggal sekian tiap malam Anu Papa ngaji di masjid atau di majelis bersama Ustaz Anu. Nggak boleh ada yang buat acara di hari itu ngajak ada Papa. Begitu. Ya. Kita ini enggak sempat berangkat, nggak sempat ya udah. Akhirnya bagaimana pembelaan kita, bro? Saya ada pengajian pada malam Jumat, malam Senin. Pengajian saya ada 25 tahun, 18 tahun, 17 tahun. Dulu ceramah semana-mana, pengajian itu nggak saya kira. Sampai sekarang, orang bilang Ustaz Mari sudah mana-mana ke TV, nggak saya tinggal, itu keramat saya.
Jadi kalau pengajian undangan saya seperti 16 titik di Surabaya, 16 titik di Makassar, Kamis sore saya sudah di rumah. Malam Jumat pengajian, nanti Jumat pagi saya terbang lagi. Ya, Minggu sore saya sudah balik ke rumah, saya pengajian di rumah. Dan sering saya dibatalkan acara Ustaz, bisa nggak Jumat sampai Senin? Nggak bisa, saya mau Senin harus pulang. Ustaz bisa nggak Senin sampai Jumat? Nggak bisa, saya harus pulang. Ya Allah Ustaz, tanggung banget Ustaz, soal ini randolnya itu dan ini, ya maaf saya harus pulang. Kalau bicara duit nggak bisa. Itu beda Pak, maaf saya bukan hina. Sekarang saya suka bedain bapak-bapak. Sehebat apa sibuknya bapak-bapak itu? Sambil meninggalkan majlis ilmu. Dapat duit berapa? Oh, ini bicara meledek saya, bukan sosok. Itu Pak, saya kalau keluar kemana, Allah Subhanahu Wa Taala masih rezeki itu besar. Luar juga itu Pak. Kalau lihat kantor sama kebutuhan, ya Allah saya amat, terus saya tanggung. Tapi ini tanggung jawab saya kepada Allah. Saya tolak. Saya cuma bisa 4 hari Senin sampai Kamis sore. Kalau mau, ayo saya berangkat. Gimana Ustaz? Batal itu jangan berkali-kali. Makanya saya kenyangkan kalau aja. Malam 1, pagi 1, siang 1. Nggak ada double-double. Acara maulid. Sampai pagi 2, siang 2. Mau nyari apa? Panitia udah ngumpulin orang banyak, ngumpul, siapin dana. Berbulan-bulan kami tidak dapat. Sekali datang, maaf ibu bahasa saya nggak lama-lama karena setelah ini saya ceramah lagi. Itu penghinaan buat teman. Saya suka tegur juga kawan-kawan. Mau nyari apa? Ya, rezeki sudah diatur. Rezeki sudah diatur. Kita nggak tahu alamat rezeki akan sampai pada kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya Bapak Ibu yang rahmatullah, semisanya ada satu ayat kita dengan tajwid saja. Kama ayat di atas tadi kama mat jais munfasil matobi bulan hamzah arsalna matobi fi matobi kum robiz arshafawi ketemu rob dia harus baca jelas rasul matobi lam idgham bihunna tanwin bertemu dengan kum ikhfa hakiki nun bertemu dengan kaf kum yats mim bertemu dengan ya izhar syafawi yats hams ada 10 huruf hams di antaranya tak bersukun yats lu matobi alai matlain lembut alai lembut kum a izhar syafawi ayatina asal katanya ya yaitu mat badan ya, asalnya 2 hamzah yang kedua diganti menjadi alif ayat matobi tina matobi wa yuzakki matobi kum wa izhar syafawi ini bertemu dengan waw yu'allimukumul ki alif lam qamariyah lamnya dibaca kita matobi bawal matob alif lam qamariyah hik hamas mata wa yu'allimukum ma 2 sampai 4 harokat idgham mimi atau idgham mithlain ya idgham mithlain ma at-tabi'i lam ta izhar syafawi taku at-tabi'i 2 harokat nu 2 harokat at-tabi'i ta'lamun mat'an bis-sukun. Satu lagi fal kuru at-tabi'i ni al masjais munfasil. Kalau berhentinya di ni baca 2 harokat. Falkuruni 2 harokat. Kalau disambung 5 harokat. Falkuruni al 5 harokat. Al-kurkum wa idhar syafawi ini bertemu wa wash hams kuru matobi'i li matobi'i wala matobi'i tak habs furun mat'an lissukun wallahu a'lam bishawab. Ngaji kita di sini setengah jam ya insyaallah jadi saksi bapak-bapak dan apa suatu cerita sebelum saya azan ada seorang hamba Allah masuk ke dalam kubur ditanya oleh malaikat munkar man rabbuka man nabiyuka man rabbuka nggak bisa jawab diulang-ulang oleh malaikat munkar nggak bisa jawab akhirnya kakek malaikat munkar
Dia ngomong sama pasangannya, "Kir, akhir, tanya deh." Saya nggak jawab dia. Ditanya lagi nggak bisa jawab juga. Akhirnya diadukanlah kepada Allah. Ya Allah, ini nggak jawab ya Allah. Nggak ada satu kata keluar dari mulutnya. Kami tanya, "Sebentar, coba Rokib panggil malaikat Rokib, malaikat pencatat. Ya Rokib panggil. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Panggil Rokib. Coba cek nih catatan bukunya. Dicek. Ini ternyata rajin ngaji. Di sini dicatat ngaji, pulang lupa ngaji, pulang lupa, tapi rajin ngajinya ya Allah, nggak pernah berhenti. Jam itu dia ngaji istiqomah, nggak pernah absen, terus sampai matinya. Kata Allah, yang kayak gini nggak usah ditanya bukan nakir, masukkan dia ke dalam surga. Jadi ngaji Pak, nggak bisa aja Pak dibela mau